Shalom adik-adik yang ada di rumah. Nah, ketemu lagi abang dan kakaknya di sekolah minggu kita. Oke adik-adik, kalian harus menyiapkan namanya Alkitab, persembahan, dan alat-alat tulis lainnya. Oke, sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu pada hari ini kami bisa beribadah dengan online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami agar kami bisa melayani-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu saja. Amin. Nah adik-adik, kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian kita dari Terbit Matahari. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Oke adik-adik, kita dengan semangat lagi kita bernyanyi Jangan Lelah. Firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita sekali lagi, Seperti Wanita.
adik-adik yang manis, yang cantik, yang ganteng, mari kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami pada hari ini, di mana kami tetap sehat, semangat di dalam mengikuti ibadah ini. Engkaulah yang menguasai hati kami supaya kami dapat menerima dan mengerti firman-Mu. Engkau juga yang menguasai hati hamba-Mu agar kami juga dapat menceritakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami datang kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah kita pada hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Mari kita baca. Anak-anak Tuhan juga buka Alkitabnya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita baca. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Halo anak-anak Tuhan, tema kita hari ini adalah bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan. Apa arti bertolong-tolongan? Saling menolong, saling membantu, saling mendukung. Jadi kalau kita lihat semut itu bisa dia bawa bebannya lebih besar dari dirinya, bahkan 20 kali lebih besar dari dirinya bisa dia bawa bebannya. Misalnya ada nasi jatuh di dekat piring kita yang agak besar, semut yang kecil-kecil akan membawa nasi yang jatuh itu walaupun 20 kali lebih besar dari dirinya. Kenapa dia sanggup? Karena dia bertolong-tolongan membawa beban itu. Jadi hari ini pun kita disuruh untuk bertolong-tolongan. Kenapa? Karena banyak beban yang harus kita tanggung, yang harus kita bawa. Jadi bagaimana kita bertolong-tolongan? Itu yang diajarkan di dalam kitab Ibrani ini. Jadi kenapa rupanya dengan jemaat Ibrani, mereka sudah lama sekali menjadi Kristen, sudah lama sekali, dan seharusnya mereka sudah dewasa di dalam iman. Apa arti dewasa? Mama kita sudah dewasa, bapak kita sudah dewasa. Dia mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kalau dewasa di dalam iman berarti sudah mengerti mana baik dan mana tidak baik. Tetapi jemaat di Ibrani ini dia tidak dewasa-dewasa di dalam iman, terus seperti anak-anak. Kayak mana anak-anak suka menangis, cengeng. Kayak mana lagi anak-anak suka saling membenci, bermusuhan, egois. Itu anak-anak. Jadi itu yang terjadi di dalam jemaat Ibrani. Oleh sebab itu penulis, tidak tahu kita siapa namanya, itu menasihati jemaat Ibrani supaya mereka dikatakan tadi di dalam 24, dan marilah kita saling memperhatikan. Jadi kalau sudah dewasa seharusnya tidak saling menjelekkan lagi. Kalau sudah dewasa seharusnya tidak saling membenci lagi. Tapi marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bagaimana saling memperhatikan? Kawanku tidak punya jajan, bagilah jajan yang aku miliki. Kan bisa, ayo jajan teman. Kalau dapat 2 kita kasih 1 sama dia. Itu memperhatikan namanya. Itu saling bertolong-tolongan namanya. Kawanku itu yang dekat rumahku itu nggak ada bajunya. Aku kan masih banyak bajuku yang agak bagus. Bagikanlah sama dia.
biar dia juga punya baju cantik. Atau sepatuku kan ada yang tidak muat lagi, bagikanlah sama dia biar dia juga senang. Mainanku pun banyak, bagikanlah sama dia biar dia juga senang. Itu namanya saling memperhatikan. Kalau kita lihat kawan kita lagi bersedih, murung, sambil menangis, kita juga memperhatikan dia. Hei teman, kenapa kau menangis? Hei anak manis, kenapa kau menangis? Kok bersedih? Itu namanya saling memperhatikan dan saling menasihati juga. Saling menasihati. Jadi kalau ada kawan kita, apalagi kan sekolah sebentar lagi, waktu belajar daring dia main-main. Malah kalau disuruh belajar dia marah sama mamanya atau bapaknya. Kita nasihati, hei kawan, mari belajar biar kita pintar. Kalau kita malas belajar, nanti mau jadi apa? Itu kita nasihati. Jadi bertolong-tolongan berarti saling memperhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan perasaannya. Apalagi yang perlu kita perhatikan kebutuhannya. Apalagi yang kita perlu perhatikan keadaannya. Bagaimana keadaannya? Jadi apakah dia tidak punya mainan, ataukah dia tidak punya makanan, ataukah dia tidak punya teman? Semua kita perhatikan. Kenapa? Seperti itulah anak-anak Tuhan. Seperti itulah anak-anak Tuhan. Jadi dari dulu orang Karo hidupnya bertolong-tolongan. Jadi dari dulu orang Karo itu hidupnya bertolong-tolongan. Sehingga apa? Dia bisa membuat rumah adat yang besar sekali dengan bertolong-tolongan. Tuh di Lingga, siapa dari Lingga dia lihat itu rumah adat. Biasanya ada 8 rumah tangga di dalam satu rumah itu. Siapa yang membangunnya? Nenek bolang kita, sama nenek iting kita, sama nenek piring kita, nenek tigan kita, dan nenek yang lain. Dia membangun rumah adat itu dengan bertolong-tolongan. Apalagi yang dikerjakan orang Karo dulu waktu bertolong-tolongan, misalnya membersihkan desa. Ayo kita gotong royong membersihkan desa kita, jadi rame-rame cepat bersih desanya. Apalagi kalau lagi pesta, mereka bertolong-tolongan. Ada yang motong daging, ada yang motong kentang, ada yang giling bumbu, ada yang memasaknya, sehingga walaupun 1000 orang mau dimasak nasinya, selesai. Pas makan siang, pas makan sore, semua dapat dilayani. Kenapa? Bertolong-tolongan. Apakah kita punya pekerjaan banyak di rumah? Punya. Mari bertolong-tolongan dengan kakak atau adik kita. Atau mama kita punya beban di rumah, banyak cuciannya, mari kita tolong dia. Bapak kita bersedih, mama kita bersedih, mari kita perhatikan dia dan kita nasihati. Ada Tuhan yang menolong kita. Jadi anak-anak Tuhan yang baik, mari kita saling bertolong-tolongan. Bukan hanya dengan teman, tapi juga dengan keluarga. Bukan hanya dengan keluarga, tetapi juga dengan tetangga. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan katanya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan malas ke gereja walaupun online. Banyak anak-anak ini lebih suka dia pada hari Minggu main game daripada ibadah. Banyak itu dapat dilihat di mana-mana itu. Main game dia pas jam 9. Main game bukan ibadah. Hari ini diingatkan kita, marilah kita jangan memisahkan diri, menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau, Jadi bertolong-tolonganlah membawa beban supaya beban kita ringan. Bertolong-tolonganlah kalau pelajaran susah supaya apa pelajaran dapat diselesaikan. Bertolong-tolonganlah memperhatikan sesama supaya semua kita sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman yang kami dengar hari ini. Kami mau berbagi di dalam kesusahan dan sukacita. Kami mau berbagi di dalam apa yang kami miliki supaya teman kami juga merasakan berkat Tuhan yang seperti kami rasakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Oke adik-adik, nah kita memasuki nama persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bersama-sama. Kami bawa korban pujian.
baiklah adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita memasuki doa syafaat kita. Buat adik-adik yang ada di rumah, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga Tuhan kami di sini masih bisa untuk mengikuti ibadah online kami. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami perdengarkan tadi Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan begitu juga Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami yang sedikit ini Tuhan, agar berguna bagi nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami di sini juga Tuhan mau berdoa buat pengkhotbah kami Tuhan. Kami sudah menyampaikan isi firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati dia Tuhan, berkati setiap pelayanannya, berkati setiap pekerjaannya Tuhan, berkati juga keluarganya Tuhan, agar Tuhan di dalam keluarganya terdapat sukacita yang abadi. Tuhan Yesus yang baik, kami juga di sini Tuhan mau berdoa buat keluarga kami, terkhususnya untuk orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang, serta berikan mereka kebijaksanaan Tuhan, agar mereka bisa dapat mendidik kami Tuhan sebagai anak-anaknya dengan baik Tuhan. Dan begitu juga dengan kami sebagai anak-anaknya, berkati kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, anak yang bisa membanggakan nama baik keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik, kami di sini juga Tuhan mau berdoa buat negara kami, terkhususnya Indonesia Tuhan, di mana Tuhan telah mewabahnya virus corona. Ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu Tuhan agar Engkau pulihkan kembali negara kami Tuhan, sehingga kami bisa melanjutkan aktivitas kami seperti biasa Tuhan, dan dapat kami bisa beribadah dengan bertatap muka Tuhan. Kami rindu Tuhan akan keadaan seperti itu Tuhan. Jadi kami ingin Tuhan pulihkan kembali Tuhan negara kami, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan Engkau memberkati teman-teman dan adik-adik kami yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan, dengan bertambahnya usia mereka, Engkau menjadikan dia anak yang baik, Engkau menjadikan dia anak yang pintar Tuhan, Engkau menjadikan dia anak yang dapat membanggakan keluarganya. Dan begitu juga Tuhan dengan teman-teman kami yang pada saat ini sedang sakit, kiranya Engkau memberkatinya Tuhan melalui obat yang mereka konsumsi, sehingga Tuhan mereka bisa dapat beraktivitas kembali Tuhan seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa Tuhan, kiranya Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, maupun itu sengaja ataupun tidak sengaja yang itu melukai hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau dapat menghapuskannya Tuhan, sehingga tidak terhalang berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi satu lagu lagi. Terima kasih Tuhan. Kasih
di dalam doa seperti yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kami juga Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.